Audio Jungle. Beritahukanlah jalanmu dan tunjukkan padaku, bimbing jugalah jalanku dalam kebenaran-Mu. Dikau juru selamatku yang ku dambakan selalu dalam masa hidupku. Ku setia kepadamu. Shalom Amang Inang, selamat pagi, salam sejahtera, penuh sukacita buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga pagi ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, nats renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 5 Januari 2025, terambil dari Mazmur 6 ayat 2, demikian dikatakan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Amin. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca di bagian permulaan Mazmur ini, kalimatnya adalah tentang doa permohonan supaya tidak dihukum di dalam murka Tuhan. Kalau pengenalan kita akan Tuhan benar, maka kita bukan mengenal Dia sebagai Allah yang penuh kasih saja, melainkan juga sebagai Allah yang murka. Bahkan kadang-kadang orang Injili menggambarkan kalau Allah murka, itu ditujukan kepada orang tidak percaya. Sedangkan orang percaya semuanya berada di dalam cinta kasih Allah. Gambaran seperti ini juga tidak tepat. Mengapa Daud di sini bicara tentang murka Tuhan? Bukankah Daud juga orang percaya? Atau mungkin kita menafsir Daud ini salah mengerti, bahwa sebenarnya Tuhan tidak murka sama sekali kepada dia. Tuhan selalu penuh cinta kasih, tapi dia saja yang merasa Tuhan murka. Padahal Tuhan tidak murka. Tetapi tafsiran seperti ini tidak ada dasarnya. Karena dari ayat-ayat yang kita baca, tidak ada sedikit pun indikasi bahwa Daud salah mengerti Tuhan. Dalam hal ini, kita harus baca secara sederhana, bahwa memang betul dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, Tuhan itu juga murka, termasuk kepada orang-orang pilihannya. Amang Inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menarik kalau kita mempelajari hal ini, bahwa pemazmur imannya begitu besar, karena dia bisa menerima Allah yang murka, sekaligus juga Allah yang memberi kehidupan, Allah yang penuh anugerah. Pergumulan pemazmur akan keadaan sakit penyakitnya, suatu keadaan yang menuju kematian, juga direlasikannya dengan Allah. Nampaknya pergumulan yang dialami Daud demikian berat, sampai seluruh tubuhnya pun terasa sakit dan lemah. Selaras dengan pemahaman perjanjian lama,
bahwa penderitaan adalah akibat dari murka Tuhan atas dosa manusia. Maka di awal Mazmur ini, Daud mengaitkan penderitaan yang dialaminya dengan hukuman, murka, hajaran, dan amarahnya, sehingga Daud mengatakan, "Janganlah menghukum aku dalam murkamu." Amang inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan ini, kita sering bersikap seolah-olah Tuhan tidak lagi mendengar dan berpihak kepada kita. Kita sering menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tanpa mau melihat apa di balik rasa sakit yang kita alami. Tuhan bukan hanya mengizinkan penderitaan sebagai hukuman bagi yang berdosa, namun juga mengizinkan berbagai penderitaan dan pergumulan mewarnai kehidupan Kristen yang setia dan hidup takut akan Tuhan. Penghayatan makna pembentukannya bukan dari kesuksesan dan kelancaran hidup yang senantiasa diwarnai dengan kesenangan. Justru sebaliknya, terlebih banyak kita belajar makna pembentukannya melalui berbagai pergumulan yang seringkali membawa duka pada awalnya, namun membawa sukacita di akhir kemenangan. Seperti kita tahu, pergumulan yang dialami oleh Ayub sungguh sangat luar biasa, namun dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Lihatlah, kemenangan menjadi bagian daripada hidup Ayub. Demikianlah kehidupan orang percaya. Jangan lihat penderitaan sebagai hukuman atau murka Tuhan, tetapi lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk memperkokoh iman kita dan semakin membawa kita kepada Dia yang sumber kehidupan. Iman dalam pergumulan harus senantiasa terpancar dari hidup orang percaya, sehingga tidak ada kata menyerah, karena cara Tuhan sangat luar biasa memakai umat yang dikasihinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Baik, terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi yang indah ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kasih dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menguatkan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami menjalani semuanya itu. Setiap pergumulan keluarga lepas keluarga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah ya Bapa yang turut campur tangan memberikan terbaik bagi kami. Berdoa kami Tuhan buat semua jemaat, keluarga lepas keluarga. Engkau Bapa yang memberkati apapun usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Bapa, Engkau mencukupkan segala yang diperlukan, sehingga penuh dengan sukacita dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Dan juga anak-anak jemaat-Mu Bapa, mulai dari yang kecil hingga dewasa, yang bersama-sama dengan kami dan yang jauh dari kami. Tuhan yang memberkati mereka di dalam studi dan pekerjaan mereka. Engkaulah yang melindungi, menjauhkan segala penyakit dan mara bahaya. Tuhan yang beri kesehatan dan kebijaksanaan, jauh dari pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga, yang mencari pasangan hidup dan yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati dan mendengarkan doa kami, sehingga tiba waktunya Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Ya Tuhan kami.
Juga kami bawa dalam doa inang kami yang sudah maban dan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan yang memberkati dan memberikan umur yang panjang dan kesehatan, tetap setia pada Tuhan dan berpengharapan ke dalam kasih penyertaan Tuhan, mencukupkan segala yang mereka perlukan. Berdoa juga kami Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, kiranya Tuhan yang memberi kesehatan dan umur yang panjang, sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka. Semua rencana kami, aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah dan dimanapun kami berada. Tuhan yang selalu melindungi dengan sukacita dari Tuhan. Semua keluarga kami Tuhan yang selalu menyertai dengan kesehatan dan sukacita. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.